Pemirsa, pasien anak berumur 5 tahun diberikan infus kedaluarsa saat dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Orang tua pasien tidak terima dan meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Hari sehat malah dikasih yang kadaluarsa yang kayak gitu punya anakku. Yang jaga dari malam siapa? Laki-laki. Yang ganti itu. Kita bersihkan dia. Seorang pasien berumur 5 tahun yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, diberi cairan infus kedaluarsa. Hal ini sempat didokumentasikan oleh orang tua pasien dan viral di media sosial. Petugas atau perawat rumah sakit menggantikan dan memberi infus yang tertera tanggal kedaluarsa pada bulan Mei 2021 yang seharusnya tidak digunakan lagi. Bocah 5 tahun ini dirawat sejak 4 hari yang lalu karena adanya diagnosa terkena DBD. Sehingga pasien mengalami kekurangan cairan dan trombosit darah rendah. Dari keterangan orang tua pasien, botol infus yang diberikan kepada anaknya merupakan botol yang ketiga yang ternyata kedaluarsa. Lemah, iya, nggak mau makan, muntah, kan kita kasihan juga kan kalau terbaring terus. Nyatanya infus yang dimasukkan adalah yang sudah kadaluarsa. Harapannya Kak kepada kakak sendiri gimana Kak dengan permasalahan ini? Harapannya dengan infus yang masuk itu kan efeknya kita belum tahu sekarang ini, nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Saya minta untuk pertanggungjawaban anak saya ini. Orang tua pasien mencemaskan akan adanya dampak infus kedaluarsa pada anaknya. Sejauh ini pihak rumah sakit belum bisa dimintai keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Ilham Syafi'i Harahap, iNews melaporkan. Jumlah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di Rusun Nagrak, Jakarta Utara kian menurun. Angka penurunan mencapai 50%. Saat ini pasien yang menjalani perawatan di Rusun Nagrak tersisa 109 pasien. Sebelumnya data yang dihimpun sejak 22 Juni 2021, jumlah pasien yang menjalani perawatan dan isolasi di RSDC Nagrak mencapai 4.601 pasien. Pasien yang menjalani isolasi di RSDC Nagrak merupakan pasien dengan gejala sedang, sehingga saat tidak ada angka kematian 0%. Untuk mengetahui kondisi perawatan isolasi mandiri pasien terpapar COVID-19, sudah ada Nata Arman langsung dari Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Selamat siang Nata, bagaimana jalannya perawatan pasien di Rusun Nagrak? Ya baik Wilson, beginilah situasi terkini di tempat saya melaporkan, tepatnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Rusun Nagrak, Jakarta Utara yang memang untuk hingga dengan saat ini tercatat sebanyak 109 pasien yang masih menjalani isolasi mandiri di tempat saya melaporkan saat ini. Apabila kita bandingkan dengan data per tanggal 22 Juni 2021 kemarin, yang dimana data tersebut sebanyak 4.600 pasien yang mengalami penambahan kasus untuk melakukan perawatan di sini. Untuk towernya sendiri saat ini masih sama, yakni disediakan sebanyak 4 tower yang masing-masing tower ini memiliki kapasitas yang berbeda. Seperti contohnya tower 1 untuk pasien COVID-19 khusus pria. Kemudian untuk tower 2 ini untuk keluarga, yang dimana apabila nanti ada satu keluarga yang terpapar virus COVID-19, nantinya akan dilarikan ke rumah sakit darurat di Rusun Nagrak ini. Kemudian untuk tower 3 sendiri saat ini masih berfungsi untuk melakukan isolasi mandiri bagi kaum wanita. Dan untuk tower 5 sendiri ini masih berstatus disiagakan apabila nantinya dikhawatirkan apabila ada kasus penambahan dari virus COVID-19 terutama dari varian Delta ini nanti akan dialihkan ke tower 5. Namun dapat kami informasikan juga untuk pasien COVID-19 yang ketika menjalani perawatan ini nantinya apabila mereka mengalami penurunan dari kondisinya, nanti akan dirujuk kembali ke Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian juga dihimbau pada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi menekan jumlah kasus penularan COVID-19, terutama pada beberapa pekan yang lalu angkanya cukup menaik. Ya, kembali ke studio Wilson. Terima kasih Nata atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien positif COVID-19 semakin berat di tengah makin tingginya angka penularan virus corona. Tak terkecuali tenaga kesehatan yang bertugas sebagai vaksinator. Mereka harus menghadapi ribuan orang dengan beragam karakter saat memberikan suntikan vaksin.
Suster Katarina Narulita menjadi salah satu vaksinator yang bertugas di sentra vaksinasi MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebagai garda terdepan melawan pandemi COVID-19, dirinya tak pernah gentar menjalani tugasnya memberikan vaksin kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya COVID-19. Sebelum memberikan suntikan, Suster Katarina selalu memberikan edukasi kepada pasien agar tidak takut saat divaksin. Ya mungkin karena memang sudah sumpah saya sebagai seorang perawat, harus menjalankan itu semua. Kebetulan kemarin ada ya yang mungkin agak cemas sedikit, tensinya sampai tinggi. Mungkin karena dia takut disuntik. Tapi alhamdulillah kita kasih edukasi, tensinya bagus dan bisa divaksin. Di hari ketiga sentra vaksinasi yang diselenggarakan Dewan Pers bersama Dinkes DKI Jakarta, MNC Peduli, ATVSI, IJTI, serta didukung RSAU masih ramai dikunjungi. Masyarakat nampak antusias menjalani vaksinasi dosis kedua gratis untuk insan pertelevisian dan jurnalis serta masyarakat umum. Harinya kita buka kuota dari 400 sampai 500 tergantung animo masyarakatnya juga. Nambah fit juga biar nggak gampang kena corona. Ya pokoknya harus taat prokes aja sih habis kayak gini. Sentra vaksinasi MNC Center dibuka sampai tanggal 31 Juli 2021. Proses vaksinasi dimulai pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jurnalis, insan pertelevisian dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua bisa melakukan pendaftaran langsung di tempat dengan membawa KTP dan menunjukkan bukti vaksin dosis pertama atau melalui aplikasi Mr. Aladin. Dari Jakarta, Baby Kristami, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pengemudi BMW kabur tanpa membayar usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.